Masih bersama dengan Mas Mada Aryana Sudarta, merupakan salah satu entrepreneur muda dan juga owner dari Bloods Palangkaraya dan juga Banjarmasin. Kita tadi sudah berbicara panjang lebar mengenai sosok beliau, mengenal lebih dekat beliau seperti apa. Dan untuk segmen yang kedua ini seperti yang sudah kita janjikan tadi, kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi nih Mas. Kita lebih ke santai. Kalau tadi kita udah bicara sekolahnya itu di mana seperti apa dan banyak sekali hal yang dilakukan pada saat sebelum berkarir. Ada pertanyaan di awal dari segmen kedua ini. Kenapa bisa sampai terdampar ke Palangkaraya nih ceritanya, Mas? Jadi saya sebetulnya kota Palangkaraya adalah kota perantauan. Oh, Ya Allah. perantauan, oke. Jadi sebetulnya kota Palangkaraya itu adalah kota perantauan saya kedua. Jadi saya dulu sama istri itu tinggal di Bandung sebetulnya. Di Bandung ya? Di Bandung. Terus ketika saya dapat penempatan kerja pertama kali di Surabaya, kerja sebagai profesional. Itu di Surabaya kurang lebih 3 tahun. Lalu saya juga di-challenge untuk pindah ke Palangkaraya karena saya ada di pekerjaan saya di divisi sales and marketing salah satu perusahaan farmasi, yaitu farmasi multinasional gitu. Nah, dari situlah saya awal mulanya cinta dan sepertinya nyaman gitu untuk tinggal di sini karena dibandingkan kota-kota besar sebelumnya, Palangkaraya ini memang kota yang sangat nyaman gitu. Dan alhasil saya memberanikan diri untuk mengajak semua keluarga saya, artinya istri, anak saya ajak ke sini gitu. Gitu. Awalnya ditempatkan di Surabaya. Betul. Dan pindah ke Palangkaraya. Betul. Reaksi istri seperti itu, saat itu bagaimana? Alhamdulillah karena istri memang ikut, pada dasarnya mau ikut suami ya, istri tidak ada permasalahan yang berarti ya. Jadi mengikut saja. Tidak ada penolakan? Tidak ada. Baik. Tidak ada, cuman mungkin dari orang tua agak was-was karena memang saya ini baru pertama kali hijrah atau merantau ke luar pulau, ya ke Palangkaraya ini. Ke Pulau Kalimantan? Iya, sebelumnya memang Surabaya kan masih satu pulau, mungkin bisa dalam 1 bulan bisa pulang. Kalau sekarang kan udah harus nyebrang dulu gitu ya. Itu pada tahun? 2010 akhir. 2010 Desember akhir. 2010 akhir. Baik, yang dirasakan dulu dan sekarang pasti berbeda. Ketika pertama kali menginjakan kaki di kota Palangkaraya, hal yang dirasakan pada saat itu? Saya merasakan bahwa kota ini kota yang baik gitu. Beda dengan, mohon maaf, kota Surabaya. Karena kota Surabaya itu kota besar, jadi tingkat persaingannya itu luar biasa ketat. Dan memang di sini tuh kotanya sangat welcome, orang-orangnya sangat baik. Ya, saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman warga-warga Palangkaraya gitu. Dan begitu pula dengan komentar-komentar dari saudara saya yang pernah singgah di sini, dan ini kota yang paling nyaman gitu. Dan perbedaannya ya yang paling utama ya memang kota ini saya melihatnya dari sudut pandang positif. Jadi kota ini masih punya potensi untuk dikembangkan, tapi dia mempunyai dasar yang sudah baik gitu. Contoh saya ambil kecil aja, dari infrastruktur jalan itu sudah besar, sangat besar gitu ya, di jalan protokolnya maupun di arterinya itu punya dasar yang sudah lahan-lahannya luas, jadi udah pengembangannya itu udah sangat enak gitu. Dan saya melihat ini sebuah potensi yang besar. Dan kalau saya melihat dari teman-teman rekan-rekan bisnis saya, mereka sudah mulai mengontak saya bagaimana kondisi Palangkaraya. Artinya mereka sudah mempunyai sign atau tanda bahwa mereka ingin mengembangkan sayapnya di sini. Penasaran seperti itu Mas ya? Apakah berpeluang atau tidak? Betul, gitu. Tanggapan Mas sendiri dengan teman-teman yang ada di luar? Kalau menurut saya, kalau itu memang hal yang baik dan positif untuk pembangunan kota Palangkaraya sih, saya sangat welcome. Tapi kita juga harus sangat menjunjung tinggi kearifan lokal gitu ya. Seperti halnya mungkin nanti saya akan ceritakan bahwa saya sangat bangga membawa usaha saya ini, nama usaha saya ini dengan nama asal Palangkaraya. Saya tidak akan sama sekali tidak malu, dan saya malahan bangga gitu. Kita bisa eksis gitu. Nanti mungkin akan saya ceritakan bagaimana pengembangan yang saya lakukan. Baik, dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2019, kurang lebih 9 tahun berjalan ya. Okay. Pertama kali menginjakan kaki di sini, apakah langsung join di apotek ini atau seperti apa dulu? Pertama kali ke Palangkaraya saya masih tetap statusnya sebagai karyawan profesional dari sebuah perusahaan farmasi asal Jerman.
Nah, setelah itu saya melihat bahwa potensi dari retail farmasi ini perlu dikembangkan dan ada celah untuk memperbaiki sistem itu. Dari segi pelayanannya gitu kan, dari segi ketersediaannya. Saya melihat ada masih kekurangan yang tersedia di sini. Jadi, saya melihat peluang itu, saya berinisiatif untuk membuka sebuah usaha. Usaha pertama kali saya di Palangkaraya yaitu apotek yang ada di Jalan Beliang itu. Dan alhamdulillah konsep yang saya tawarkan kepada masyarakat Palangkaraya diterima dengan baik, dan hasil ya saya bisa mengembangkan dan menjadi penyedia kebutuhan farmasi untuk di Kota Palangkaraya gitu. Poin konsep yang ditawarkan dimulai dari apotek yang ada di Beliang itu mungkin masyarakat ada yang tidak tahu. Yang pertama saya melihat bahwa pelayanan yang dilakukan di setiap apotek yang sebelumnya, yang pas saya kesini itu memang kurang memberikan informasi yang baik buat masyarakat atau buat konsumen. Di situ saya ingin mengambil poin yang sangat inti ya, yaitu pelayanan. Makanya kami sangat dari manajemen apotek Alkes ini sangat mengutamakan pelayanan yang ramah dan profesional. Yang pertama ramah dulu. Kenapa? Karena yang namanya orang Indonesia ya atau budaya timur terkenal dengan ramah. Dengan ramah, betul. Yang kedua profesional dalam artian saya melihat bahwa setiap pelanggan yang datang ke apotek itu bukan pelanggan yang sedang dalam kondisi senang, artinya mereka dalam kondisi sakit. Kita harus bantu mereka. Bantu dalam artian apa kebutuhannya, ya kan? Yang kedua bagaimana kondisinya, dan kita membantu pilihan kebutuhan yang sesuai dengan kondisinya. Makanya kami di apotek Alkes sangat konsen terhadap profesionalisme. Itu salah satunya yaitu tim kami harus bisa menguasai tentang profil produk, pengetahuan produk, terus pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan tentang resep, itu yang paling utama. Jadi itu saya sangat konsen terhadap hal itu gitu. Itu Jadi yang membuat sembarangan gitu Mas ya. Ya, kita sangat, bahkan sampai saat ini pun sehari-hari saya masih keliling untuk memastikan kualitas dari pelayanan teman-teman di apotek Alkes itu masih standar. Standar kami ya, artinya ingin memberikan hal yang lebih, yang positif buat warga Palangkaraya gitu. Ada banyak sekali yang ditawarkan dan juga dijabarkan tadi, dari mulai hal-hal yang baik tentunya untuk teman-teman yang menjaga di tempat itu. Jadi artinya untuk poin yang ditawarkan ini bukan hanya sekedar seperti yang lain hanya jual-jual obat gitu ya. Jadi ada begitu banyak poin-poin yang ditawarkan. Contohnya harus menguasai materi, ramah dan sebagainya. Ilmu ini ilmu yang didapat dari kuliah atau memang kolaborasi atau spontanitas atau seperti apa Mas Mada? Ya. Pertanyaannya bagus banget. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat pemirsa Dayak TV ya. Jadi memang dari dulu saya dari keluarga memang dididik secara attitude untuk selalu ramah ya, selalu baik kepada orang lain. Itu yang dasar dari apa yang ingin saya sampaikan kepada tim saya. Yang kedua, ketika saya menjadi tim profesional sales and marketing dari sebuah farmasi multinasional. Jadi saya dituntut untuk bisa membuat sebuah chemistry dengan profesor, doktor yang notabene itu adalah guru-guru besar gitu untuk menawarkan sebuah produk. Jadi bukan hanya produk, tapi value dari produk itu, yaitu sebuah penelitian produk. Nah, tidak ada kata lain selain saya harus ramah dulu. Ramah terhadap calon klien saya. Lalu setelah ramah sebagai pintu masuk, setelah mereka welcome terhadap saya baru aspek profesionalisme saya menguasai sebuah penelitian tersebut. Jadi saya menginformasikan kepada klien saya, bisa itu profesor, doktor, ataupun spesialis, saya menyampaikan bahwa kami mempunyai produk dengan penelitian yang baik gitu. Nah, disitulah terjadi interaksi yang membangun trust dari si klien tersebut. Nah, itu konsep-konsep yang saya pakai sekarang. Jadi kita tidak bisa membangun sebuah kepercayaan dari pelanggan tanpa ada kualitas. Dan kualitas itu saya jabarkan ke dalam dua hal tadi. Tim saya harus ramah dan harus profesional atau menguasai produk yang dia tawarkan sehingga produk tersebut bisa menjadi solusi bagi pelanggan-pelanggan apotek Alkes. Gitu. Oke, tentunya dalam dua hal ini, yang pertama ramah dan juga profesional, itu bukan hal yang mudah ya. Jadi karena tidak semua orang bisa dituntut dalam jangka waktu yang pendek untuk profesional. Betul. Yang dilakukan Mas Mada dengan menghadapi teman-teman seperti ini lebih ke karyawan sih sebenarnya. Ya,
Berarti itu handling kita tentang SDM ya, Mas ya. Jadi kalau kita bicara tentang SDM ada 2 handling. Yang pertama rekrutmen, yang kedua training. Jadi rekrutmen kita basically harus dari orang-orang yang memang sudah paham. Kita harus kami sendiri punya standar. Misalnya tes IQ-nya di angka katakanlah 90. Terus tes kemampuan farmasinya minimal 80. Terus tes kepribadiannya dia ada di mana. Nah, kita harus tahu tentang positioning dari tim kita dalam merekrut screening awal. Nah, baru setelah memenuhi sebuah kriteria awal tersebut, baru kita tempat mereka dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Dan kami minimal ada pelatihan itu terus berjalan, minimal sebulan sekali kami lakukan, dan itu terus saya kontrol setiap hari. Terutama ya di 2 hal itu ya, ramah profesional. Dan memang itu bukan hal yang mudah ya, karena memanage tim itu atau memanage orang itu memang sebuah seni ya. Ketika kita ingin mencapai suatu kualitas, ya kita harus mempunyai reasoning yang tepat buat mereka itu bisa menerima sebuah ilmu-ilmu yang memang kadang-kadang mereka sendiri, maaf ya, dalam tanda kutip, takut berubah, takut mengerjakan hal yang baik itu gitu. Tidak semua orang respon terhadap perubahan yang baik itu. Baik, jadi intinya segala sesuatunya itu dari awal memang udah ditempa atau udah dibentuk, Mas ya? Sudah. Jadi ketika mungkin perekrutan awal untuk tim yang masuk di Apotek Alkes ini harus seperti ini, seperti ini. Nah, untuk berbicara masalah SDM di Palangkaraya dan di luar Palangkaraya, maksudnya di luar Pulau Kalimantan itu berbeda. Kendala yang dirasakan di Kalimantan? Sebetulnya setiap orang itu unik ya. Kalau saya melihatnya, sekali lagi saya tidak pernah melihat satu hal itu dalam sudut pandang yang negatif, tapi setiap orang itu unik. Jadi orang itu bisa dibentuk kalau kita mempunyai tools-nya. Yang tadi saya bilang, rekrutmen, training, dan KPI, dan terakhir performance evaluation. Nah, mungkin perbedaannya sekarang mungkin karena di zaman digital ya, atau industri 4.0 atau ada yang juga bilang millennials gitu kan. Nah, jadi informasi itu cepat mempengaruhi dari setiap orang. Artinya sangat mempengaruhi persepsi seorang. Taruhlah misalnya dalam sebuah pekerjaan mungkin mereka menilai bahwa pekerjaan di apotek itu nggak keren. Lebih keren jadi YouTuber. Padahal kan tidak semua orang bisa jadi YouTuber. Betul. Tapi siapa tahu dia bisa sukses di bidang farmasi yang mungkin notabene sekarang nggak terlalu keren ya di zaman millennials. Jadi kita bagaimana menyampaikan kepada tim bahwa ada aspek spiritual, aspek ekonomi, aspek sosial, ya, dan aspek intelijensi dari apa yang setiap kita kerjakan dalam pekerjaan sehari-hari gitu. Itu benefitnya buat dia gitu. Jadi bisa menyampaikan value atau benefit buat tim ketika dia bisa bekerja dengan baik. Aspek spiritual misalnya, kalian bisa berdakwah atau kalian bisa mengumpulkan pahala dengan cara membantu pasien di apotek yang sedang membutuhkan informasi, dan salah satunya seperti itu. Jadi kita bisa ya apapun profesinya ya bisa ada sudut pandang positifnya. Tinggal kita bisa menyampaikan hal tersebut. Betul. Jadi tidak hanya dipandang dari satu sudut saja, melainkan bisa mengembangkan diri, tapi tidak keluar pada konteks, kurang lebih seperti itu, ya. Mas Made ya. Nah, kalau untuk Mas Made, kita ketahui pada saat ini kan sedang mengelola ada berapa jumlah apotek yang ada di Palangkaraya yang dikelola? Untuk tahun ini insya Allah 7 dan tahun depan mungkin akan nambah beberapa cabang. 7 dan akan nambah lagi rencana, Mas ya? Iya, karena ada beberapa permintaan kerjasama dari investor. Baik. Nah, selain kesibukan sehari-hari, selain mengelola ada 7 apotek yang mungkin tidak mudah dan tidak gampang, harus memikirkan satu dan yang lainnya. Iya. Ada lagi investor, Mas Made mengikuti investor ini, itu, dan sebagainya. Iya. Bagaimana cara untuk membagi waktu hal ini? Memang itu suatu hal yang sangat kompleks, tapi kita bisa tangani dengan membentuk sebuah tim, gitu. Membentuk sebuah tim yang memang masing-masing dari tim itu saya coba untuk dikonsepkan atau dikolaborasikan sehingga masing-masing dari tim yang setiap usaha saya ini mempunyai sense of belonging atau rasa memiliki gitu. Saya memang sekarang
selain fokus utama saya di apotek, saya juga ada usaha peternakan ayam, kolaborasi dengan teman. Terus kemarin saya juga ikut gabung di perikanan juga, terus di laundry, terus mungkin yang akan saya kembangkan lebih besar lagi di bidang hunian, kos-kosan gitu. Karena Properti Mas ya? Properti, ya. Karena yang sudah jalan sekarang ini sudah ada di daerah Unpar, sudah jalan dan itu prospeknya sangat bagus dan semuanya itu dihandle oleh tim saya. Jadi saya cuma memberikan guidance atau arahan supaya kita sama-sama mencapai sebuah target yang kita inginkan gitu. Baik, berarti ada tim di balik layar ini yang mengerjakan, jadi tidak hanya bisa mengharapkan Mas sendiri. Betul. Karena terbatas waktu dan yang lainnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk hal-hal ini, saya kalau membahas nih panjang lebar ya Mas ya. Jadi ada hunian properti dan yang lainnya. Kendala, sebelum kita ke kendala, mungkin yang pernah dirasakan masa-masa terpuruk pada saat itu ketika memulai usaha ini. Oh ya. Mungkin bisa berbagi untuk teman-teman yang ada di rumah. Ya, pasti. Saya sangat ingat dengan pepatah bahwa nakoda yang handal itu tidak terbentuk dari gelombang lautan yang tenang, gitu kan. Pasti nakoda yang handal itu pasti terbentuk dari badai lautan yang ganas, gitu. Jadi tidak ada shortcut atau jalan pintas menjadi entrepreneurship yang sukses gitu. Selalu ada batu sandungan. Cuman kita bisa melihat batu sandungan itu sebagai pembelajaran gitu. Dan hal yang paling krusial dalam sebuah wirausaha atau entrepreneurship itu adalah memang mengelola sebuah SDM gitu. Bagaimana kita mengemas seperti halnya mungkin pelatih sepak bola dalam menyusun sebuah timnya. Ada bagian penyerang, ada bagian tengah, ada bagian back, dan ada bagian kipernya. Nah, kalau saya boleh ibaratkan, penyerang itu adalah sales and marketingnya. Yang di tengah itu bagian SDM-nya, yang back itu adalah support sistemnya, dan kipernya itu adalah seorang akuntingnya. Nah, bagaimana kita ngeramu itu semua menjadi sebuah kekuatan utuh, ya, dan kita paham gitu, mau kemana target kita yang akan kita capai. Itu memang tantangan terbesar dan itu jangan harap ya bagi teman-teman yang merasa bahwa jadi pengusaha itu keren, gampang ya, kalian juga harus menerima satu paket resiko kegagalan, satu paket resiko sebuah tantangan atau hambatan yang memang tidak semanis postingan-postingan yang ada di sosial media gitu. Betul. Tiba-tiba ada postingan lagi liburan dan segala macam, itu tidak segampang itu. Ada usaha-usaha yang luar biasa di balik itu. Harus siap dengan berbagai macam resiko yang pasti Mas ya. Wajib. Dan harus. Kalau untuk penjabaran dalam suatu komposisi yang dijelaskan di awal tadi, jadi umpamanya ada penjaga gawang, ada kiper dan yang lainnya. Untuk hal-hal ini pernah mendapat kendala terpuruk yang sangat berarti sampai dengan sekarang? Karena kan orang taunya mungkin Mas Mada pemilik dari owner bla 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 bla. Jadi mereka tidak tahu dulu juga bahwa pernah membuat usaha tapi failed atau seperti apa. Pernah dan sering. Sering juga ya. Jadi ada tim marketing saya yang bawa uang sampai puluhan juta, ada. Pernah juga ya? Pernah. Baik. Dan sering Mas ya. Dan itu kita jangan jerak ya, kita jangan lantas down gitu. Itu justru melecut kita. Memang untuk saat itu saya memang down gitu. Jadi artinya saya seperti dibohongi, terus depresi, sempat stres sempat juga. Tapi setelah itu saya hanya bermohon kepada Allah Tuhan saya, menenangkan diri, baru bisa berpikir jernih. Bagaimana langkah selanjutnya untuk mengantisipasi itu. Justru saya terbentuk dari permasalahan-permasalahan itu. Jadi setelah ada permasalahan, lalu saya menenangkan diri, dan dari situ muncul sebuah perbaikan-perbaikan supaya masalah tersebut tidak bisa lebih aware lagi gitu Mas ya? Ya, gitu. Karena nggak mungkin seorang pengusaha atau siapapun menghindari sebuah masalah, tidak mungkin. Gitu, harus kita hadapi.
Baik. Berarti itu salah satu kendala terpuruk yang pernah dialami. Jadi artinya marketing pernah bawa lari untuk Banyak sekali. dana dan yang lainnya. Selain itu, mungkin pernah dulu mencoba membuka usaha tapi fail yang tidak diketahui oleh orang banyak? Dulu waktu kuliah saya pernah join sama teman untuk membuka. Dulu tahun 2000 awal itu mungkin masa boomingnya apa? Isi pulsa. Oh ya, counter ya? Counter pulsa. Saya waktu kuliah sempat join buka pulsa, gagal. Terus sempat juga buka untuk distro, ya, merek sebuah distro sama teman, gagal juga. Ya, termasuk multi level juga. Saya sebetulnya berhenti di middle manager. Jadi nggak sampai top manajernya. Tapi udah mencoba. Tapi saya sudah punya bangun downline lah katanya dulu gitu. Jadi di situ kegagalan-kegagalan itu ya saya nikmati saja. Akhirnya termasuk saya waktu di dunia profesional sebagai sales itu saya bekerja tanpa ada aturan jam kerja. Jadi saya menemui seorang profesor kandungan yang top di Surabaya. Itu saya baru bisa ketemu itu jam 3 subuh. Jam 3 subuh, dan itu saya lakukan setiap minggu. Karena apa? Untuk membangun sebuah kedekatan dengan klien. Jadi saya harus ketemu dengan profesor tersebut supaya produk saya mendapatkan tempat dan dipercaya oleh profesor tersebut gitu. Jadi ada pengorbanan yang dilakukan ya? Sampai nyawa pun pernah. Bisa mungkin cerita kepada teman-teman? Sempat dulu saya, mungkin teman-teman tahu ya, kalau di Surabaya itu ada bis namanya Sumber Kencono ya. Atau Harapan Jaya mungkin yang viral di YouTube itu. Nah, saya dulu itu pakai motor di perjalanan keluar kota untuk memenuhi sebuah janji dengan seorang spesialis. Itu saya naik motor. Jadi hidup saya memang nggak langsung enak gitu, enggak. Saya dulu ya hujan kehujanan, panas kepanasan, dan waktu itu memang pas momennya saya dipanggil di keluar kota. Jadi mungkin dari sini ke mana ya, ke Sampit lah, katakan seperti itu, pakai motor. Dan saya lalui jalur antar provinsi itu, yang dimana saya satu jalur bis Sumber Kencono, Harapan Jaya, dan memang luar biasa itu. Jadi kalau saya lihat ke spion, sepertinya si bis itu udah tempel di motor saya, dan memang luar biasa mengerikan gitu. Jadi nggak memang yang ada di YouTube itu, coba mungkin teman-teman juga. Kalau saya sih sekarang cuma bisa bersyukur dan agak lucu melihat kelakuan bis tersebut ya, dalam tanda kutip. Karena memang pada aslinya bis-bis tersebut memang luar biasa, bukan seperti supir bis, tapi lebih kepada supir akrobat ya. Jadi lebih ke ini brutal. Lebih seperti itu ya? Iya, memang kondisinya seperti itu memang. Pada saat itu pernah mengalami hal apa? Alhamdulillah, untungnya saya masih dilindungi. Tapi selama jadi sales juga saya berapa ya? 2 kali jatuh, tapi alhamdulillah tidak sempat fatal. Cuman teman saya ada juga yang meninggal. Karena memang pekerjaan kita pure 100% di lapangan gitu. Membuat janji, terus membuat ketemu dengan dokter dan segala macam gitu. Ya memang resikonya adalah berhadapan dengan kondisi di jalanan, apalagi di Surabaya yang notabene-nya memang kota besar, padat sekali, gitu. Baik, ada begitu banyak yang sudah diceritakan tadi, dan tentunya kalau seandainya mungkin ada hal-hal yang ingin dicapai harus ada untuk bayar harga, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Kalau kita tadi tinggalkan untuk kendala-kendala yang sudah dialami ketika menjalani pekerjaan dahulu dan juga beberapa waktu yang lalu, untuk prestasi tertinggi nih Mas Mada yang dicapai pada saat ini ketika mengelola Alkes di Pulau Kalimantan. Baik, makasih. Pertanyaannya bagus-bagus. Jadi definisi sukses itu bagi setiap orang beda-beda ya Mas ya. Nah, ada yang mendefinisikan sebuah kesuksesan itu dari seberapa banyak trofi yang dia dapatkan. Tapi bagi saya pribadi, definisi sukses itu di mana ketika saya bisa bermanfaat buat orang lain. Dan ini saya baru rasakan mungkin di pertengahan tahun ini. Ketika orang tua saya, mohon maaf nih agak emosional ya. Agak dalam. Agak dalam ini. Ketika almarhumah ibu saya waktu dirawat di ICU dalam kondisi kritis, sudah
berminggu-minggu beliau dirawat di ICU, dan saya mendampinginya beliau. Alhamdulillah saya bisa mendampingi beliau, dan saya tanya kepada beliau, saya tanya, ibu mau apa, kata saya itu. Dia diem, tapi diemnya beliau itu seperti ada sesuatu yang ingin diutarakan. Saya tanya lagi, ibu mau apa? Sampai saya tanya yang ketiga kalinya baru ibu saya menjawab, ternyata ibu saya mempunyai tanggungan, sisa tanggungan di salah satu bank konvensional yang, mohon maaf, mungkin bagi kepercayaan saya itu adalah hal yang memberatkan beliau, gitu. Intinya seperti itu, dan itu nominalnya hampir 9 digit, ya, Baik. dan cukup besar. Dan dari situlah saya menilai bahwa udah, ibu tenang saja, ibu fokus untuk sembuh, kata saya tuh. Sampai saat Pada ketika itu, ibu saya meninggal, lalu keluarga saya otomatis menguruskan sisa tanggungan ibu saya itu. Dan pihak bank menyarankan, Bapak kenapa nggak usah dilunasin? Ini sudah di-cover oleh asuransi. Kami dari pihak keluarga bilang bahwa ini bukan masalah asuransi, Pak, kata saya. Ini masalah amanah. Saya nggak mau, saya tetap ingin melunaskannya. Walaupun memang ada kompensasi. Artinya, saya nggak bayar pun bisa. Itu dengan sendirinya lunas karena ada asuransi. Tapi masalah ini amanah, gitu. Yang bagi kepercayaan kami, itu insya Allah akan meringankan ibu saya. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi sebuah manfaat buat almarhumah. Dan dari situlah saya mendefinisikan sebuah arti kesuksesan. Jadi ketika kita bisa bermanfaat bagi orang-orang lain, terutama orang-orang terdekat kita, disitulah letak bahwa Tuhan itu sayang sama kita, gitu. Dan Tuhan itu mempercayai kita sebagai perantara untuk membantu orang lain. Itu sih sebetulnya. Bukan karena kita hebat, tidak, tapi Tuhan menitipkan tangan-tangannya atau kemampuannya melalui kita untuk membantu orang lain, gitu. Dan itu, Masya Allah, saya sangat rasakan itu. Luar biasa, gitu. Ya, alhamdulillah saya bisa menjalankan amanah dari orang tua saya, dan semoga beliau tenang, gitu. Itu mungkin kalau sukses yang lain ada sebetulnya, cuman khawatir terlalu, ya mungkin teman-teman di pemirsa juga banyak mungkin yang lebih sukses dari saya, mungkin banyak. Tapi bagi saya pribadi itu makna sukses bagi saya. Masing-masing berbeda persepsi, Mas Mada, ya. Jadi mungkin dari sisi lain, sukses itu ketika kita bisa mungkin terlihat di puncak suatu tempat. Tapi kalau mungkin dari sisi lain, seperti yang Mas Mada jelaskan tadi, juga ketika kita bisa berguna untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Betul. Seperti hal yang sudah kita bahas tadi. Dan pada saat itu, hal-hal apa lagi yang mungkin tidak pernah diketahui oleh teman-teman yang ada di luar selain definisi sukses yang sudah menguras emosional kita tadi? Mungkin yang paling emosional di saat itu, ya. Tapi kalau untuk di hal yang profesional, saya minta doa dan dukungan dari pemirsa Dayak TV. Apotek Alkes sekarang sedang asesmen dengan salah satu platform urun dana yang berskala nasional, yaitu Santara, ya. Yang pemiliknya itu Pak Mardikowi. Dan kita sudah di asesmen, sudah dinilai, dan insya Allah mudah-mudahan bila tidak ada halangan kita bisa listing sebagai UKM pertama di Palangkaraya yang bisa listing secara nasional di Santara. UKM pertama, UKM, Mas Made, ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dilancarkan. Dan mungkin kalau yang nggak ngerti Santara, mungkin yang agak mudahnya, nanti saya satu manajemen dengan Arif Muhammad. Vlogger, ya? Ya, Seorang dia vlogger. ya dia kan punya bisnisnya kayak kekinian, ya. Nah, dia sudah gabung di Santara, dan saya baru kemarin beres assessment, dan mudah-mudahan bisa lancar, gitu. Memerlukan waktu berapa lama untuk proses deal assessment ini? Udah ini jalan ke 3 bulan.
Karena yang daftar itu seluruh Indonesia ada 4.000 sampai 5.000 lebih. Ada target kuota yang ditetapkan? Mereka sangat selektif. Kalau kuota saya tidak tahu, tapi mereka sangat selektif gitu. Jadi melihat kemampuan dan potensi dari usaha yang ditawarkan. Kalau saya kan di retail farmasi yang memang tidak banyak orang jalani gitu. Jadi mungkin kansnya sedikit lebih besar daripada usaha-usaha yang lain gitu. Dan sampai dengan saat ini terbukti deal, jadi tinggal menunggu proses saja. Kalau deal masih belum ketok palu, tapi dari indikasi yang kemarin hasil assessment itu pihak Santara sudah memberikan lampu hijau. Sepertinya oke. Gitu sepertinya, mudah-mudahan mohon doanya. Tapi ya ini semuanya proses ya. Baik. Proses bagaimanapun jalannya ya saya akan terus lakukan ini. Baik. Mas Made, selain beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, ada banyak sekali yang dilakukan di bidang kesehatan, di bidang properti, di bidang usaha juga. Contohnya tadi ada baju, brand, dan yang lainnya. Ada keinginan lain selain join di salah satu hal yang tadi yang ingin dicapai pada saat ini, yang masih belum tercapai? Yang masih belum tercapai, membuat sebuah usaha yang memang berdampak sosial sih, gitu. Contoh panti asuhan? Ya, jadi lebih ke socialpreneur ya. Mungkin seperti kalau di toko-toko di nasional seperti Dokter Gamal seperti itu ya. Cuman basically saya memang lemah di situ. Jadi memang perlu ada kolaborasi dengan stakeholder yang lain gitu. Karena memang basically saya tersetting atau terkonsep di profesional gitu. Cuman sepertinya yang namanya manusia tidak akan puas ketika ada pencapaian. Kepuasan tertinggi adalah ketika kita baik lagi. Kepuasan dan kesuksesan kita tertinggi baik lagi kepada bagaimana kita bermanfaat kita kepada orang lain. Dan mungkin tools atau media yang bisa kita gunakan adalah media sosial, dalam artian socialpreneur itu sebagai wadah kita untuk memberikan manfaat gitu. Itu yang saya ingin sekali bisa kolaborasi dengan salah satu komunitas, mungkin stakeholder gitu dan segala macam. Dan harapannya dengan tayang ini mungkin ada yang mendengar dan juga mungkin setelah ini akan dapat callingan untuk berkolaborasi. Kurang lebih seperti itu. Betul. Tapi sudah ada ancang-ancang? Sudah ada dengan teman, cuman kita tinggal realisasikan. Cuman ya saya nggak mau begitu terlalu cepat. Ya nanti mungkin khawatirnya nanti pasti kan selalu ada hambatan. Betul. Selalu ada hambatan ya karena ya memang sebuah usaha itu memang perlu persiapan yang baik dan matang. Persiapan, penilaian, dan pemikiran kembali maksudnya. Karena kalau seni sudah dimulai, mau tidak mau harus diselesaikan dan diakhiri dengan baik. Betul. Kurang lebih seperti itu. Mas, ada satu hal yang mungkin ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya dan juga seluruh Indonesia yang menyaksikan live streaming kita. Pesan dan kesan di usia muda seperti ini. Ya. Tentunya 36 tahun, betul? 35 tahun. Di usia 35 tahun sudah begitu banyak hal yang dilakukan dan menjadi influencer juga untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang sedang mencoba untuk menjadi entrepreneur muda. Apakah ada yang ingin disampaikan? Baik. Buat pemirsa Dayak TV dan khususnya bagi pemuda warga-warga dan pemuda Palangkaraya, memang terdengar menarik ketika orang menyematkan sebuah titel seorang pengusaha, tapi di balik itu banyak sekali tanggung jawab yang besar gitu kan. Nah, terutama di zaman yang serba cepat di era digital ini, saya harap terutama kepada adik-adik yang masih muda, jangan cepat puas. Yang pertama, jangan cepat terbawa asumsi yang terlihat di permukaan. Karena seperti halnya teori iceberg gitu ya. Gunung es itu yang terlihat hanya mungkin 10%-nya. Padahal yang 90%-nya itu banyak masalah dan kita harus siap. Dan itulah kenapa saya sampaikan di sini, itulah yang menjadi kegagalan utama di zaman millennials ini. Jadi teman-teman terlalu cepat puas dengan pencapaian-pencapaian. Teman-teman terlalu cepat mengasumsikan
tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Padahal masih banyak ilmu yang harus kita persiapkan. Jadi pada akhirnya manfaatkan era digital ini dengan baik, ya kan? Lakukan dengan penuh passion atau semangat, dan lakukan itu dengan melebihi ekspektasi orang. Kalau saya di sini di manajemen baru mengeluarkan sebuah motto untuk tim manajemen, do it with love and extra miles. Jadi lakukan semua pekerjaan itu dengan hati supaya kita mencintai itu, dan lakukan itu melampaui kemampuan kita dan harapan orang lain. Jadi dengan seperti itu harapannya apapun yang kita perbuat itu menjadi manfaat gitu. Itu paling. Baik, kurang lebih seperti itu Mas ya. Jadi hal-hal sudah disampaikan baik dari dahulu, kemarin dan juga sekarang dari seorang entrepreneur muda yang merupakan lulusan dari S1 Apoteker Farmasi Unpad Bandung, owner dan juga founder dari PT Beliang Multi Indomedica Holding Company Apotik Alkes, juga merupakan owner dari Bloods PKY dan juga yang ada di Banjarmasin, dan masih banyak lagi hal-hal yang akan kami rangkumkan dalam Resoning Sosok kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dalam Resoning Sosok dengan sosok yang menginspirasi lainnya, dan saya Priyanto Rangkap mohon undur diri, sampai jumpa. Terima kasih.